Jumpa lagi di Tribun TV. Ya, ini adalah smartphone Samsung seri S25 yang paling murah yang bisa dibeli saat video ini dibuat ya. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S25 versi baseline-nya atau basicnya atau versi polosnya ya. S25 aja lah gitu ya. Ya, ini adalah smartphone premium yang ringkas, yang kecil ya, tapi pakai SoC yang sangat kencang. Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Kali ini kita akan bahas smartphone yang satu ini, tapi kita tidak akan bahas terlalu banyak banget ya, nggak terlalu dalam-dalam banget. Karena sebelum kita pernah bahas fitur-fiturnya juga ya, kita akan coba fokus ke hal-hal tertentu yang penting-penting aja di sini. Seperti misalnya daya tahan baterainya seperti apa, lalu bagaimana performa dibandingkan dengan Samsung Galaxy S25 Ultra mungkin ya. Mungkin kita juga bisa lihat perbandingan terhadap pendahulunya ya. Lalu kita lihat juga kemampuan kameranya seperti apa di sini. Kalau soal AI, ya udahlah, nonton aja S25 Ultra, mirip-mirip aja fiturnya kok ya. Oke, langsung aja kita mulai quick review kali ini. Oke, Samsung Galaxy S25 ini smartphone yang hadir bersama dengan Galaxy S25 Plus dan Galaxy S25 Ultra. Review untuk Samsung Galaxy S25 Ultra udah pernah kami tayangkan ya. Sekarang yang kita bahas yang S25 versi polos ini, versi basic ini ya. Ya kalau bicara soal paket penjualan ya isinya sama aja dengan smartphone premium Samsung yang lainnya ya. Beberapa generasi setelah ini mirip-mirip aja. Isinya cuma unit smartphone, kabel USB-C, SIM terejector dan paket dokumen ya. Charger jelas nggak ada. Sementara kalau urusan desain ini juga udah kita bahas dalam video previewnya. Rasanya nggak perlu terlalu banyak diulang-ulang lagi. Secara umum ini mirip banget dengan Samsung Galaxy S24 ya. Dimensinya juga terbilang mirip, tapi yang satu ini lebih tipis sedikit, 0,3 mm lebih tipis. Bobotnya juga lebih ringan sekitar 5 gram dibandingkan S24. Memang ini bukan smartphone yang super ringan untuk ukuran layar yang 6,2 inci, tapi tetap aja ini enteng di 182 gram. Nah, untuk layar, brightness layar bisa mencapai 450 nits untuk indoor dan 1350 nits untuk simulasi outdoor. Kalau untuk color gamut layar, ini Dynamic AMOLED 2X. Jadi ya soal warna nggak usah diraguin lagi ya. Nah, ini hasil tes kami untuk mode Vivid, dan kalau Vividnya dibikin jadi maksimal ya. Nah, kalau nggak suka dengan saturasi tinggi seperti ini, ada opsi untuk menurunkan tingkat vividness, dan ada juga mode natural yang lebih dioptimalkan untuk sRGB, yang mana itu yang biasanya kami pakai di sini karena ngonten ya. Nah, beralih ke audio. Seperti biasa untuk smartphone kelas premium dari Samsung itu ada stereo speaker di smartphone ini. Satu speaker ada di bawah dan satu lagi di earpiece yang ada di bezel atas layar. Kualitasnya singkatnya ini sudah memuaskan. Suaranya udah rapi dengan separasi yang cukup terasa mantap di sini, dan volumenya juga bisa lantang untuk HP sekecil ini. Smartphone ini juga punya IP rating di IP68. Kedap debu dan tahan kecemplung dalam air, tapi ya bukan untuk diajak berenang, sama sekali bukan untuk diajak berenang atau diajak mandi gitu, enggak, jangan ya. Lebih untuk jaga-jaga kalau misalnya kecemplung. Nah, untuk spek kita juga udah bahas, kita bahas lagi tapi singkat aja ya di sini ya. Untuk SoC tentu dia pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Nah, tentunya performanya tinggi di sini, terutama untuk core performance-nya. RAM sekarang pakai 12 GB LPDDR5X. Ini peningkatan dibandingkan Galaxy S24 yang cuma 8 GB. Storage variannya ada dua, ada yang 256 GB dan ada yang 512 GB. Semuanya pakai UFS 4. Sistem pendingin di sini diklaim 15% lebih besar dibandingkan yang ada di Galaxy S24. Ini beda banget ya dengan S25 Ultra yang naiknya 40%. Jauh banget. Ini naiknya cuma 15%. Walaupun peningkatan yang sesungguhnya terjadi dari S23 ke S24 sebetulnya itu jauh peningkatannya ya. Nah, untuk baterai dia masih pakai baterai 4000 mAh yang sama dengan yang dipakai di seri S24. Dia mendukung charging 25 watt, wireless charging 15 watt dan ada reverse wireless charging juga. Untuk kamera dia pakai triple kamera yang lagi-lagi masih sama dengan yang ada di Galaxy S24, yaitu wide 50 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel tanpa autofocus, dan ada tele 3 kali 10 megapiksel serta kamera selfie 12 megapiksel yang bisa autofocus. Nah, nanti kita lihat ya kemampuan kameranya seperti apa. Samsung menjanjikan ada peningkatan kan ya, tapi peningkatan ini sepertinya datang dari kemampuan proses karena SoC baru dan dukungan AI. Kalau sensor pastinya lengkap lah, langsung aja dilihat di tabel yang satu ini ya, lengkap kalau sensor, nggak ada masalah ya. Konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua, udah support eSIM juga, bahkan bisa dual eSIM ya. Ya tentunya 2 SIM aktif juga bisa 2 SIM fisik atau 1 SIM fisik 1 eSIM
eSIM atau 2 eSIM ya. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4, NFC juga udah ada, USB 3.2 Gen 2 di sini udah support display out, dan mode Samsung DeX itu bisa juga di sini. Jadi kalau kalian dengar ada gosip bahwa Samsung DeX-nya itu hilang, tidak hilang sama sekali. Yang hilang adalah DeX yang untuk ke PC. Nah, itu yang hilang ya. Tapi kalau DeX untuk ke layar itu tidak hilang, masih ada kok. Untuk OS dia pakai One UI 7 basis Android 15 dan update Android serta security-nya itu sampai 7 tahun. Ya, sama panjangnya dengan yang S25 Ultra juga. Nah, untuk fitur-fitur One UI 7 serta fitur-fitur AI kita nggak usah bahas ulang ya, itu panjang banget. Itu sudah dibahas lengkap di dalam preview dan di dalam reviewnya S25 Ultra juga udah ada. Nah, kita langsung masuk ke hasil benchmark ya. Antutu 10, kita coba dulu tanpa menggunakan pendinginan tambahan ya. Versi 10.01 itu dapat 1.950.083. Nah, kalau kita pakai Antutu versi 10.1.7 dia dapat 2.021.847. Ya, ini bukan skor maksimumnya dari Snapdragon 8 Elite, apalagi ini yang for Galaxy. Jadi kayaknya ketahan. Kemungkinan besar karena bodinya kecil, jadi suhunya mungkin agak naik di situ, jadi ketahan ya performance-nya. Jadi coba kita pasang pendingin tambah. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita pakai Antutu versi 10.0.1, skornya berubah jadi 2.617.630. Kalau pakai yang 10.1.7 jadi 2.662.316. Ternyata kalau pakai pendingin tambahan, skor Antutu itu bisa naik dan lumayan jauh. Dan menariknya, pada saat didinginkan, skornya itu jadi mirip dengan Samsung Galaxy S25 Ultra. Lanjut ke Geekbench 6 tanpa pendingin tambahan, single core di 2756, multicore di 9461. Kalau kita pakein kipas ya, single core jadi 3111, ini udah tinggi, tapi multicore-nya di 9966, sedikit di bawah S25 Ultra. Tetap aja itu adalah skor yang tinggi banget karena udah nempel sama 10.000. Lalu untuk Trimark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL, grafik skornya ada di 41.712. Trimark Solar Bay yang ray tracing itu dapat 43,75 fps. Untuk Trimark Wildlife Stress Test ya, tanpa pendingin ya, ini kita pakai yang unlimited di sini ya, tanpa pendingin, best loop skornya ada di 24.893 dan lowest score di 11.756. Stability-nya di 47,2%. Kalau pakai pendingin, best loop score-nya 26.082, lowest score di 19.113. Stability jadi 73,3%. Ini hal yang wajar, lagi-lagi mesti diingatkan karena ini adalah smartphone yang ukurannya kecil sebetulnya. Jadi memang tidak mungkin stability-nya bisa tinggi-tinggi amat ya, dan performance SoC-nya juga kencang parah tadi ya. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p offscreen dapat 330 fps, Carche 1080p offscreen dapat 201 fps. Oke, sekarang kita coba untuk gaming dan langsung ke Genshin Impact. Oke, kita langsung coba dengan setting highest 60 fps. Tanpa pakai kipas pendingin, frame rate yang kami dapatkan itu terbilang rata di 60 fps. Iya, skenario jalan dari Mondstadt ke Liyue pulang pergi itu nggak terasa ada penurunan frame rate sama sekali. Frame drop kecil-kecil tuh masih bisa sekali terjadi, tapi cuma kisaran 50-an fps aja, nggak terasa mengganggu sama sekali. Untuk sebuah smartphone premium berukuran sekecil ini, hasilnya itu udah mantap banget. Jadi kita bisa kasih ranking S untuk yang satu ini. Lanjut ke Wuthering Wave. Kita coba setting rata kanan 60 fps, dan di 15 menit awal game ini masih bisa jalan cukup rata dekat dengan 60 fps. Setelah 15 menit frame rate mulai terasa nggak stabil di 60 fps, lebih sering turun ke kisaran 50-55 fps. Setelah berapa lama frame rate-nya bisa kembali lagi ke 60 fps, tapi bisa turun lagi ke 50-55 fps. Kalau ada battle yang cukup rame dan agak panjang, frame rate bisa turun sampai ke kisaran 45 fps, tapi itu hanya waktu battle aja. Ini belum sampai membuat gamenya jadi patah-patah ya. Jadi secara umum Wuthering Waves juga nyaman dimainkan di sini. Nah, untuk game lainnya, Mobile Legends misalnya, setting frame rate terbuka sampai 120 fps, dan saat kami coba mainkan di kualitas ultra, game ini masih terasa mulus, lancar, dekat sekali dengan 120 fps. Nggak terasa ada penurunan frame rate yang mengganggu. PUBG Mobile sampai 120 fps juga terbuka untuk kualitas grafis yang smooth di sini. Dan saat kami coba ya lancar di sekitar 120 fps juga. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pengujian kameranya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy S25. Ini S25 yang polos ya, bukan yang Ultra, bukan yang Plus. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, untuk pengujian kali ini akan ditemani sama saya lagi. Ihsan. Jadi sampel-sampel dari dia, dan kali ini saya akan serahkan penjelasannya sama dia juga. Siap, San? Oke, let's go. Oh iya, untuk mikrofonnya ini yang kalian dengar sekarang itu suara langsung dari smartphone-nya ya. Kita nggak pakai mikrofon eksternal. Ya, untuk mikrofon Samsung flagship mah udah nggak perlu dibahas lah, itu udah salah satu top tier lah kalau mikrofonnya Samsung. Belum kalau ngomongin fitur-fitur mikrofonnya dipromot, belum ada lawat sih untuk mikrofonnya.
Jadi langsung aja kita ke pembahasan berikutnya. Oke, sepertinya untuk pembahasan kamera smartphone ini kita bikin singkat aja ya. Soalnya beberapa kemampuan kamera yang ada di varian ultranya juga ada di sini. Contohnya saja perekaman video hingga 8K 30fps dengan stabil. Nah, di S25 reguler ini juga bisa loh. Lalu untuk fitur-fitur seperti expert RAW dengan ND filter di dalamnya, di S25 ini juga bisa. Lalu untuk video log di sini juga ada. Jadi kurang lebih fitur-fitur yang ada di S25 Ultra juga tersedia di sini. Lantas, bedanya apa? Pertama, jika di S25 Ultra kemarin bisa merekam 8K 30fps di kamera ultrawide, sayangnya di sini belum bisa ya. Ini sih keterbatasan di sensor. Soalnya di S25 Ultra menggunakan sensor yang berbeda untuk kamera ultrawide-nya. Kemudian jika di S25 Ultra kemarin bisa merekam 120fps di resolusi 4K, sayangnya di sini baru bisa di 1080p saja. Dan untuk opsi perekaman 120fps ini baru bisa digunakan di kamera utama serta ultrawide-nya saja. Oh iya, kalau ada yang tanya apakah S25 ini bisa promote video di kamera selfie-nya, ini juga bisa ya. Tapi ada satu hal lucu yang kami temukan di kamera S25 ini, yaitu kamera telenya support slow motion 120fps. Anehnya, di varian Ultra kemarin belum bisa untuk kamera telenya, baru untuk kamera utama dan ultrawide-nya aja. Tapi di versi regulernya ini malah bisa. Aneh. Ya, kurang lebih itu dia tadi pembahasan kamera dari Samsung Galaxy S25. Enggak. Nggak sesingkat itu juga kok. Oke, kita mulai aja pembahasan kameranya. Untuk opsi resolusi dan kemampuan stabilisasi video, ini bisa kalian cek aja di dalam tabel berikut ya. Intinya, selain opsi perekaman 120fps, video yang dihasilkan di smartphone ini juga sudah stabil, termasuk di 8K 30fps-nya. Lalu untuk kualitas perekamannya sendiri, dengan kamera selfie, video yang dihasilkan juga sudah terbilang sangat oke. Detailnya dapat, ketajamannya juga pas. Kalau soal dynamic range, ini juga sudah beres ya. Lalu saat digunakan di kondisi low light, noise di video memang sudah mulai terlihat, tapi setidaknya ini masih terhitung minim ya. Tapi kalau mau hasil perekamannya lebih baik lagi, kami akan sarankan menggunakan kamera utamanya saja. Di sini video yang dihasilkan saat low light jauh lebih baik. Noise di video lebih minim dan yang salut adalah kemampuan dynamic range video di kondisi low light yang terbilang memadai bagi kami. Memang masih ada bagian yang rada overexposed, tapi setidaknya ini masih bisa diredam dengan baik di smartphone ini. Nice. Lanjut ke kamera tele, di sini dapat kita lihat jika kualitas hasil perekamannya sudah mulai menurun ya. Detailnya sudah mulai berkurang dan noise di video juga mulai terlihat. Menariknya, dynamic range video di kondisi low light dengan kameranya ini ternyata masih cukup baik ya. Next ke kamera ultrawide. Bagi kami, ini hasilnya kurang lebih mirip seperti di kamera telenya tadi ya. Noise di video mulai terlihat dan juga detail mulai menurun. Tapi untuk dynamic range video di kondisi low light ini juga masih terbilang cukup baik. Oh ya, buat yang dari tadi notice dan bingung kenapa pembahasan videonya langsung di kondisi low light, ya karena tidak ada yang bisa kami bahas di kondisi siangnya. Videonya memang sudah sangat oke, dynamic range ya udah beres. Jadi ya kalau kalian punya smartphone ini dan mau merekam video di kondisi siang, ya udah hasilnya bagus-bagus aja. No complain lah. Bahkan video dengan kamera tele juga sudah terbilang sangat oke bagi kami. Oke, sekarang kita bahas hasil foto-fotonya. Bagi kami, hasil foto dengan kamera smartphone ini sudah terbilang sangat oke. Alasannya kenapa? Kalian coba lihat aja foto-foto berikut ini. Nah, bagaimana? Terlihat kan? Kalau mau foto dengan kamera apapun, mau itu kamera selfie, utama, ultrawide, tele, semuanya beres deh pokoknya. Kan smartphone flagship. Oke, itu dia tadi pembahasan kamera dari Samsung Galaxy S25 Base atau standar. Kalau ditanya apa yang kurang menurut kami, pertama mungkin untuk opsi perekaman 120fps di smartphone ini bisa diletakkan di dashboard videonya. Jadi kita tidak perlu masuk ke mode Pro terlebih dahulu saat ingin merekam video dengan frame rate tinggi. Lalu belum ada peningkatan dari sisi hardware untuk sensor kameranya, termasuk kamera ultrawide yang masih belum autofocus. Kalau untuk kondisi terang sih hasilnya luar biasa ya, tapi saat low light menurut kami kameranya sudah mulai kesulitan, terutama di kamera selfie-nya. Itu aja paling. Jujur, kamera S25 ini membosankan bagi kami, karena kemampuan kameranya ini memang tergolong aman untuk mayoritas pengguna. Jika kita bicara hasil foto, bukan yang terbaik tapi sudah cukup bagus. Bicara hasil video, untuk detail dan dynamic range-nya masih sulit dilawan oleh smartphone Android lain. Belum lagi ngomongin fitur kamera. Untuk saat ini, belum ada pesaing yang bisa memberikan fitur sebanyak ini. Kami berharap akan ada perubahan hardware untuk generasi berikutnya. Minimal ultrawide yang autofocus, selfie yang ganti sensor lebih baik, dan juga telefotonya yang di-upgrade supaya bisa telemakro misalnya. Di sini terlihat kalau Samsung main aman untuk S-series regulernya ini ya. Ibarat kata, gak upgrade hardware aja masih sulit untuk disusul oleh kompetitornya. Jadi, apakah pengguna S23 dan S24 cocok untuk upgrade ke sini? Menurut kami sih belum kalau kita hanya bicara hasil foto dan video secara mendasar. Tapi, jika kalian butuh fitur-fitur spesifik yang ada di sini, silakan aja kalau mau upgrade. Oke, itu dia tadi pembahasan dari saya. Kembali ke studio.
Ya, lanjut lagi kita coba pengujian baterai ya dengan YouTube offline video playback 1080p. Ini cukup mengejutkan karena kita bisa dapat sekitar 27 jam. Ini hasil yang luar biasa untuk baterai 4000 mAh. Bahkan S25 Ultra dengan baterai 5000 itu bertahan sekitar 28-29 jam. Yang satu ini bisa 27 jam. Mungkin ini efek dari layarnya yang memang kecil. Dan juga optimalisasi dari SoC-nya yang udah baru ya. Nah, untuk charging, untuk mencapai 50% dibutuhkan waktu 26 menit, sementara dari 0 sampai 100% butuh waktu 1 jam 16 menit. Ini nggak spesial. Ini tipikal Samsung sekali yang segede apapun baterainya, dia nge-charge-nya akan di 1 jam lebih gitu pasti. 1 jam lebih 15, 1 jam lebih 30 menit, akan selalu kurang lebih seperti itu. Untuk lain-lainnya kita bisa lihat Netflix udah Wi-Fi L1, support streaming sampai Full HD, kodek juga support AV1, HDR10 juga disupport di sini dan kodek HiFi juga bisa ya. Untuk YouTube opsi streamingnya sampai 8K 60 HDR itu ada di sini, tapi kalau dipilih resolusi aktifnya nggak pernah menunjukkan bahwa ini bisa dicapai. Kemungkinan ini masalah koneksi internet atau mungkin ada beberapa hal yang lain ya, tapi 4K 60 HDR itu bisa dan kalau di setting ini lancar-lancar aja. Untuk haptic feedback nggak usah dibahas deh, ini Samsung. Enak banget haptic feedbacknya ya. Udah enak banget ya. Terutama untuk seri S itu udah pasti enak. Untuk Wi-Fi sharing tentunya bisa lewat fitur mobile hotspot seperti biasa. Nah, untuk harga yang varian 12256 itu dipasarkan di 14.999.000, sementara 12512 di 16.999.000. Nah, kalau bicara soal bonus-bonus yang tersedia, langsung aja cek ke situs resminya Samsung atau toko-toko resmi yang menjual smartphone yang satu ini ya. Kita langsung aja masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performanya masih bisa turun naik kalau kita tidak pakai pendingin tambahan pada saat benchmark ya. Untungnya saat kami coba untuk main game sampai pengujian setengah jam itu penurunan performanya nggak terlalu terganggu di situ. Tapi tetap aja ukuran dari smartphone ini memang akan membuat ya kalau digeber itu harusnya pastilah ada turun-turun performa ya. Untungnya starting performanya tinggi banget karena ini 8 Elite kan ya. Lalu untuk kamera utama itu masih mengandalkan konfigurasi dan spek yang mirip banget atau bahkan sama banget dengan pendahulunya. Semua kameranya itu sama aja sama yang kita temukan di S24 sebelumnya. Peningkatan yang didapatkan itu dapatnya dari sisi processing dan optimalisasi. Tapi lucunya memang ada peningkatan terutama karena adanya HDR dan 10 bitnya itu ya. Nah, lalu kemudian untuk kamera selfie kita rasa udah perlu di-update lah yang satu ini ya. Udah sewajarnya udah di-upgrade. Walaupun memang tetap susah untuk mencari smartphone lain yang bisa 4K 60 dan autofocus di kamera selfie, tapi kami rasa ayolah Samsung digantilah kamera selfie-nya nih. Lalu kemudian perlu diingat tadi HDR10-nya itu otomatis diaktifkan. Hasilnya bagus ya. Dan itu membuat hasil videonya jadi keren banget ya. Tapi mesti diperhatikan kalau kalian berencana untuk mengedit video yang dihasilkan pakai aplikasi di luar smartphone ini ya, bisa jadi ada masalah di sana sini karena HDR10-nya mungkin compatibility-nya atau dan lain-lain. Yang lucunya kalau pakai CapCut dipasang di sini nggak ada masalah. Kemudian mungkin ada yang protes, kok baterai cuma 4000 mAh, nggak naik. Tapi dari hasil pengujian terlihat kalau daya tahan baterainya justru naik. Nah, cuman memang kalau misalnya pengujiannya itu berat, kita akan melihat bahwa 4000-nya kelihatan tuh ya. Tapi kalau pengujiannya harian, dipakai biasa aja, normal, ya nonton film segala macam, kalian akan merasakan bahwa ini jauh lebih nyaman dibandingkan S23 dan S24. Ini lebih irit. Lalu dukungan charging itu lagi-lagi tidak berubah, hanya nyampe 25 watt aja. Ini terasa tertinggal sekali ya. Paling nggak bisalah dipasangkan 45 watt yang satu ini. Dan tentunya paket penjualannya seperti biasanya itu minim. Ya cara mengakalinya atau mengatasinya adalah lihat promo-promonya. Karena kalau ada promo cashback sebetulnya itu kan bisa dipakai buat beli charger aja. Ya jadi menguntungkan juga sih kalau kalian udah punya charger ya nggak perlu beli lagi chargernya karena cashbacknya bisa dipakai buat yang lain. Tapi kalau emang butuh charger, cashbacknya bisa dipakai buat beli chargernya yang ya nggak sejuta juga kan harganya. Dari sisi kelebihannya, ya jelas ini adalah smartphone kencang dan mumpuni yang ukurannya kecil, mungil, dan bobotnya ringan. Performanya ini udah mendekati apa yang ditawarkan di Samsung Galaxy S25 Ultra yang ultimate banget itu powernya dan performance-nya. Lalu
One UI 7-nya fiturnya segudang ya. Dari One UI 6 aja udah banyak banget, One UI 7 nambah lagi fitur-fiturnya, lebih banyak lagi. Kemudian berbagai fitur AI baru itu langsung tersedia di sini, lengkap banget ya. Sebagian besar bahkan belum tersedia di smartphone flagship Samsung dari generasi sebelumnya, dan smartphone lain aduh nggak usah mimpi deh. Ini kalau bicara AI gila-gilaan ini lengkapnya ya. Lalu RAM ya, 12GB memang bukan RAM yang gede-gede banget ya. Ada yang pakai 16GB, tapi untuk seri S2 sekian ya, dari S23, S24 itu selalu pakai 8GB. Sekarang udah naik ke 12GB. Akhirnya ini RAM yang proper untuk sebuah flagship. Kemudian untuk kemampuan kamera, walaupun secara spesifikasi ini sama aja dari pendahulunya, tapi tetap aja kamera yang ditawarkan Samsung S23, S24 dan sekarang di S25 itu adalah kamera yang sudah keren, sudah mantap, terutama untuk videonya. Foto juga udah keren. Sekarang ditingkatkan lagi kemampuan processingnya dan pengolahannya jadi lebih bagus lagi. Lalu perekaman video ada yang 4K 60 bahkan bisa 8K 30fps juga di kamera utamanya ya. Kualitas tampilan layar nggak perlu diraguin lagi ya. Ini Dynamic AMOLED 2X, refresh rate juga nyampe 120Hz di sini. Nah kalau ada yang bilang bahwa wah ntar rusak layarnya, waduh nggak tuh, mohon maaf. Biasanya itu terjadi karena masalah-masalah terbentur dan lain-lain. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau di sini sih kami pakai ya nggak tuh, nggak rusak tuh, nggak jebol. Ya jujur aja S22 Ultra kami, S23 Ultra, S24 Ultra kami ya masih aman-aman aja, alhamdulillah ya. Lanjut untuk speaker stereonya udah mumpuni juga. Lalu daya tahan baterainya terbilang bagus, sangat bagus bahkan untuk smartphone yang pakai cuma 4000 mAh doang. Lalu untuk speakernya ini berkualitas, dia punya IP rating di IP68, konektivitasnya lengkap termasuk ada USB 3.2 yang Type C dan sudah support display output, mendukung eSIM juga, bahkan bisa dual eSIM di sini ya. Sensor udah nggak dibahas deh, ini sensornya kelas atas banget ya, lengkap banget. Androidnya udah Android 15 dan masih ada update OS 7 tahun lagi ya. Ekosistemnya juga luar biasa. Ini ekosistemnya Samsung itu udah lengkap dan matang juga. Aksesoris, nah ini juga nih ya, aksesoris yang mendukung Samsung Galaxy itu memang biasanya mudah didapatkan dan variasinya luar biasa banyak. Ya memang Samsung Galaxy S25 ini bukan hadir dengan peningkatan secara hardware yang luar biasa jauh dibandingkan pendahulunya. Tapi tetap aja ya, ini adalah smartphone flagship yang ringkas yang sangat menarik ya. Performanya ini terbilang relatif terjaga konsistensinya. Terlebih kalau mengingat ini smartphone yang ringkas banget ya. Dan pendinginannya tentu tidak akan sebesar S25 Plus atau S25 Ultra. Fitur juga tetap lengkap, termasuk fitur-fitur AI-nya ya yang baru pertama kali dikenakan di S25 series itu ada semua di sini. Peningkatan di daya tahan baterai juga nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Baterainya memang nggak meningkat, tapi daya tahan baterainya bisa meningkat ya. mAh itu bukan segala-galanya. Kalau untuk kamera ya sudahlah ya, kita nggak berharap terlalu banyak walaupun ada peningkatan dari sisi hasilnya, tapi memang tidak sedemikian jauhnya kalau dibandingkan dari pendahulunya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kamera kami berharap dia bisa lebih jauh lagi. Nah pertanyaannya, apakah pengguna Galaxy S24 layak untuk upgrade ke S25 ya? Bisa iya atau bisa tidak? Kalau yang kalian cari itu adalah performa yang lebih bagus dan daya tahan baterai yang lebih baik daripada seri S24, oh ya jelas ini adalah upgrade yang luar biasa. S24 kan nggak pakai Snapdragon ya, yang ini pakai Snapdragon 8 Elite ya, jadi naiknya lumayan jauh ya. Indonesia kan pakainya kemarin pakai Exynos ya. Naik ke Snapdragon 8 Elite itu berasa banget jauhnya. Untuk daya tahan baterai juga di sini jauh juga, lumayan naiknya di sini. Dan kalau mungkin kalian pengguna S24 yang pengen buru-buru dapetin ke fitur-fitur AI yang baru banget ya, yang di sini udah pasti jalannya normal dan kencang pasti ya. Kalau toh nanti fitur-fitur yang diturunkan ke S24 atau S23, belum tentu semua fitur AI itu akan jalan sekencang di sini. Tentunya itu karena NPU barunya yang lebih kencang sekitar 40% dibandingkan pendahulunya. Itu jauh banget loh. Secara keseluruhan kami merasakan bahwa Samsung Galaxy S25 ini adalah smartphone flagship premium sejati yang sangat layak untuk diperhitungkan, khususnya buat kalian yang mencari smartphone yang berukuran ringkas dengan kemampuan yang tinggi banget. Tidak hanya performa tapi fiturnya juga segudang. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.